Ya, terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan program Juru Bicara. Malam hari ini kita masih bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong membahas mengenai Publisher Right Harapan Baru Pers Nasional. Pak Dirjen, setelah disahkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 ini tentang Publisher Right, Pak Dirjen, berikutnya apa mekanisme lanjutan yang akan dilakukan, Pak? Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi, yang harus dilakukan sekarang ini dalam waktu 6 bulan ke depan adalah membentuk komite. Ya. Dewan Pers sesegera mungkin membentuk komite. Nah, bila komite itu terbentuk, maka komite itu masih harus menyusun SOP, semacam SOP, standar operasi prosedur ya, menyusun tata kelola. Ya, tata kelola apa? Tata kelola kerjasama misalnya, tata kelola mendukung jurnalisme berkualitas misalnya. Bagaimana kalau ada perbedaan pendapat antara platform dengan publisher misalnya, ini harus diatur oleh komite tersebut. Nah, komite ini terdiri dari 11 orang maksimal, ya, atau kurang dari 11 tetapi berjumlah gasal ya, atau ganjil ya. Jumlah ganjil jadi bisa 9, bisa juga 7 begitu. Nah, ini terdiri dari kalau 11 dia terdiri dari 5 perwakilan Dewan Pers, tetapi tidak terikat dengan perusahaan pers. Jadi artinya tidak boleh wartawan, tidak boleh pemret, ya tidak boleh orang yang bekerja atau terikat dengan perusahaan pers. Nah, kemudian 5 orang itu perwakilan pakar ataupun masyarakat yang diusulkan oleh Kementerian Polhukam, ya, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Kemudian 1 orang dari Kominfo. Nah, ini harus segera disusun oleh Dewan Pers, ya, karena di Perpres dikatakan bahwa Dewan Pers lah yang membentuk komite ini. Nah, nanti komite kemudian membuat tata kelola, ya semacam self regulation lah kira-kira begitu ya, tata kelola, prosedur, atau SOP ya dalam mengawal pelaksanaan Perpres ini. Baik, berarti sudah ada langkah berikutnya. Di sini juga ada peran penting dari Dewan Pers dan juga Kementerian Kominfo tadi. Pak Dirjen sudah menjelaskan juga pemirsa di awal tadi bahwa betapa pentingnya dikeluarkannya Peraturan Presiden Publisher Right ini. Dan kita juga sepakat Pak Dirjen bahwa regulasi ini dikeluarkan untuk kepentingan dari jurnalisme berkualitas dan juga ekosistem pers. Namun Pak Dirjen, bagaimana caranya dari pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan antara perusahaan pers dan juga platform digital yang juga memiliki kepentingan masing-masing begitu Pak terkait dengan hal tersebut? Karena kalau kita berkaca dari negara lain seperti Kanada nih sebelumnya juga menerbitkan peraturan yang sama, tetapi ada platform seperti Facebook dan juga Instagram itu berencana untuk menghentikan akses ke konten berita. Nah, seperti apa pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia untuk menjembatani hal tersebut, Pak Dirjen? Ya, jadi proses terbitnya Perpres ini cukup lama ya. Gagasannya sudah ada sejak 2020, ya, tetapi baru bisa diterbitkan, disahkan begitu pada 2024. Jadi hampir 4 tahun. Ya, dan 4 tahun itu antara lain kita gunakan untuk berbicara, berdiskusi dengan platform, berdiskusi dengan perusahaan pers, berdiskusi dengan para pakar, berdiskusi dengan kementerian dan lembaga lain. Nah, jadi untuk katakanlah memitigasi ya agar apa yang terjadi di Kanada juga sempat terjadi di Australia itu tidak terjadi di Indonesia. Artinya platform di Australia sempat resisten ya terhadap aturan serupa. Di Australia namanya News Bargaining Code. Ya, di Kanada juga seperti itu. Itu awalnya para platform ini resisten, menolak ya, tetapi kemudian dalam perkembangannya Google bersedia membayar media-media lokal Kanada. Sementara Facebook ya atau Meta itu menarik diri sehingga tadi kita tidak punya akses ke masyarakat Kanada, tidak punya akses untuk ke Facebook, terutama terkait dengan konten beritanya begitu. Nah, kita tidak menginginkan itu terjadi di Indonesia, karena itu kita melakukan
banyak diskusi, melakukan pendekatan ya dengan platform. Saya kira puluhan kali. Bahkan platform pun kita ajak ketika kita merancang Perpres ini. Bahkan kita ajak juga mereka, kita dengar juga pendapatnya dalam proses harmonisasi begitu. Ya ini sebagai bentuk meaningful participation. Ya bahkan menjelang Perpres ini disahkan, ya kita masih menyempatkan diri, saya langsung yang berbicara dengan Meta ya secara online, kemudian juga dengan Google ya secara online. Nah, ini saya kira dengan pendekatan-pendekatan tadi, maka mudah-mudahan apa yang terjadi di Kanada ataupun Australia tidak terjadi di Indonesia. Kalau kita lihat responsnya atau gesturnya itu, kita menangkap ada respons positif ya dari platform-platform digital itu. Baik, salah satu hal yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut adalah pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah dan itu sudah kita lakukan. Baik Pak Dirjen, kita akan bahas satu topik lagi setelah jeda pariwara pada dialog juru bicara malam hari ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.